Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nyuwayan Srikandi, NPM 21711020 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada tanggal 2 April 2016, sekitar pukul 21.31 waktu Indonesia Barat, publik digemparkan oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang anak yang berinisial Y, yang diduga dilakukan oleh 14 pemuda tanggung dan 7 diantaranya masih berusia remaja. Perbuatan tersebut dilakukan di sebuah kebun karet di kawasan Lembak, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, di mana ia diperlakukan secara kejam dengan cara disekap dan diikat. Bukan cuma itu, korban juga dianiaya oleh para pelaku, dan selanjutnya korban diperkosa secara bergiliran oleh ke-14 pemuda tersebut. Bahkan yang lebih membuat kita miris, berdasarkan hasil visum, bahwa anak yang berinisial Y tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia, namun masih disetubuhi oleh pemuda-pemuda tersebut. Sontak, kejadian itu membuat kita semua geram, semua meminta pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Bahkan ada yang meminta para pelaku dihukum kebiri dan dihukum mati. Begitu kejamnya kelakuan para pemuda tersebut membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Diikuti pernyataan beberapa menteri yang ikut mengutuk perbuatan biadab tersebut, termasuk para wakil rakyat di Senayan sana yang tidak mau ketinggalan menghujat dan meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat pakar kesejahteraan anak, yakni Profesor Dr. Irwanto, yang menganggap pemerintah salah fokus dalam merespon kasus-kasus pemerkosaan dan pencabulan yang muncul. Pemerintah seakan-akan lebih fokus untuk menghukum pelaku kekerasan seksual mulai dari hukuman kebiri hingga pidana seumur hidup. Hal tersebut dijustifikasi dengan penggunaan hukuman sama di beberapa negara maju. Mereka berkaca kepada beberapa negara yang ada di Amerika Serikat yang menggunakan hukuman kebiri. Lebih lanjut, menurut Profesor Dr. Irwanto, tapi saat saya perhatikan kejahatan kekerasan seksual di negara bagian yang menerapkan hukuman ini pun tak turun secara signifikan. Boleh jadi pendapat Profesor Dr. Irwanto tersebut adalah benar, bahwa penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, apalagi dengan menjatuhkan hukuman kebiri, bukanlah solusi yang tepat. Tetapi menurut saya, apa salahnya kita mencoba menerapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual, apalagi yang disertai dengan kekerasan yang menimbulkan korban meninggal dunia. Nah, walaupun di beberapa negara yang menerapkan hukuman kebiri, data menunjukkan pemerkosaan belum turun secara signifikan, tetapi menurut penulis atau menurut saya, bahwa hal tersebut bukanlah acuan untuk tidak menerapkan hukum kebiri, apalagi melihat tren kasus pemerkosaan yang meningkat. Memang semakin hari semakin sudah seharusnya dijatuhkan hukuman yang berat bagi para pelaku-pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual. Lihat saja kasus yang di Bengkulu belum selesai, namun sudah muncul lagi kejadian pemerkosaan di Tangerang yang disertai dengan pembunuhan. Dan
pelakunya diduga dilakukan oleh seorang anak yang berinisial RA, masih berusia 15 tahun, dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Terhadap korban atas nama EP 19 tahun di mes karyawan PT Polita Global Mandiri. Kamis malam yang dibantu oleh dua temannya yang bernama Dayat dan Bogel. Melihat kelakuan biadab para pelaku tersebut membuat kita emosi dan geram. Bagaimana tidak, setelah korban diperkosa, sebelumnya kemaluan korban dimasukkan gagang cangkul yang hampir setengahnya masuk. Pelaku-pelaku kejahatan tersebut ini memang pantas dihukum seberat-beratnya, termasuk dijatuhi hukuman mati. Walaupun di satu sisi penjatuhan hukuman mati masih menjadi polemik karena dianggap melanggar HAM. Apalagi penjatuhan hukum mati tidak diperbolehkan oleh sistem hukum pidana kita. Tetapi pernahkah kita memikirkan HAM si korban, termasuk hak asasi keluarganya yang ditinggalkan? Di sisi lain, para pelaku kejahatan seksual atau pemerkosaan di beberapa kasus pelakunya adalah anak-anak, seperti kejadian di atas. Bahkan kesadisan sang pelaku yang masih anak-anak yang dalam undang-undang SPPA disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yang menekankan menyelesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, melebihi kesadisan orang dewasa. Pertanyaannya, apakah pantas pelaku-pelaku kejahatan kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak diberlakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif? Hal tersebut menjadi pemikiran bagi kita semua, terutama kepada pemerintah dan DPR, selaku lembaga yang diberikan amanat oleh negara untuk membuat regulasi untuk mengkaji kembali Undang-Undang SPPA. Karena menurut pandangan penulis bahwa di satu sisi Undang-Undang SPPA terlalu banyak memberikan perlakuan khusus kepada anak sebagai pelaku, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak ingin memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak yang menjadi korban, terutama korban kekerasan seksual, dalam hukuman yang seberat-beratnya. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak mengistilahkan melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan, di mana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual atau pemerkosaan. Sehingga menurut saya, jika demikian berarti undang-undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan sama saja, padahal tidak, karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak, baik dia anak perempuan maupun anak laki-laki, baik dengan cara memeluknya, menciumnya, memegang anggota tubuh yang dianggap tabu. Maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan apabila seseorang melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan, maka sang pelaku juga hanya diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Jadi,
Antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual, ancamannya sama. Pertanyaannya, apakah adil pelaku pelecehan seksual yang hanya menyentuh anggota tubuh seorang anak perempuan atau anak laki-laki diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun, sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga hanya diancam pidana penjara minimal 5 tahun. Karena bisa saja pelaku kejahatan memakai logika sesaat, yakni daripada saya hanya pelecehan seksual dihukum minimal 5 tahun penjara, lebih baik saya memperkosa sekalian hukumannya juga minimal 5 tahun penjara. Begitu pula satu atau dua yang dilecehkan, ancaman pidananya sama. Begitu pula satu atau dua yang diperkosa, ancaman pidananya juga sama. Karena sistem pemidanaan kita tidak boleh menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 tahun, sehingga berdasarkan ilustrasi di atas, menurut saya sudah saatnya sistem pemidanaan kita diubah, tidak lagi memakai standar minimal dan maksimal, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tetapi melihat secara proporsionalnya. Sekian penjelasan isu hak asasi manusia yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.